Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan tugas kelompok 3, yaitu mengenai subbab 5.6, 5.7, 5.8, dan 5.9. Berikut anggota dari kelompok G, yaitu saya sendiri, Muhammad Rakan Akmal, Kirana Dwi Saputro, Sabrina Zahra Salsabila, dan juga Bob Rahman Hakim. Jadi subbab pertama yaitu 5.6 mengenai komputasi T kuadrat. Jadi 5.61 ini menentukan T kuadrat dari program MANOVA-nya. Jadi analisis variansi multivariat MANOVA satu arah ya, melibatkan perbandingan vektor mean dari beberapa sampel yang berbeda. Umumnya atau biasanya juga jumlah sampelnya itu 3 atau lebih, tapi prosedurnya itu juga bisa digunakan untuk sampel yang berjumlah 2. Jadi perhitungan T kuadrat ini adalah khusus dari MANOVA itu sendiri. Jadi ada 4 tes yang biasa digunakan, ada WIX-A, terus slowly hoteling, ada U pangkat S, Vlies VS juga, dan akar terbesar Royce tetanya. Jadi berikut merupakan cara menggunakan keempat uji tersebut untuk T kuadrat 2 sampel. Jadi nilai-nilai di sini adalah cara-caranya tersebut. Jadi ada T kuadrat sama dengan N1 tambah N2 min 2 kali 1 min A per A. Jadi ini merupakan cara-cara dari penentuan T kuadratnya itu. Jadi biasanya untuk kasus 2 sampel ini VS sama dengan theta ini juga program MANOVA-nya memberikan vektor eigen E inverse H. Jadi vektor eigen dari nilai eigen terbesarnya itu akan sama dengan fungsi diskriminannya. Selanjutnya 5.62 ini menentukan T kuadrat dari regresi gandanya, yaitu pada bagian ini yaitu akan menjadi variabel independen di model regresinya. Jadi untuk setiap vektor Y1I dan juga Y2I di T kuadrat sampel ini didefinisikan grup variabel. Contohnya misalnya WI sama dengan N2 per N1 dan plus N2 itu untuk setiap Y11, Y12 dan lainnya untuk sampel 1 ya. Terus untuk sampel 2-nya itu N1 per N1 plus N2 untuk setiap Y21 misalnya kayak gitu. Jadi lalu W bar sama dengan 0 ini untuk semua N1 tambah N2 observasi ya. Jadi persamaan prediksi untuk regresi W terhadap semua Y itu bisa ditulis sebagai W cap sama dengan B0, B1, YI1 tambah B2, YI2 tambah dan lain-lain sampai BJI YIP. Jadi kayak di mana I berkisar antara N1 tambah N2-nya ini observasi dan pangkat terkecil untuk B0-nya itu adalah B0 sama dengan W bar min B1 Y1 bar dikurang B2 Y2 bar dikurang dan lain-lain sampai BP YP bar. Jadi substitusi kedua nilai tersebut juga itu masuk ke dalam persamaan regresinya. Jadi kita akan mendapatkan W I cap sama dengan W bar tambah B1 dalam kurung YI1 min Y1 bar seperti yang ada pada tulisan atau teks di bawah ini. Melanjutkan dari slide sebelumnya itu dimisalkan B aksen sama dengan B1, B2 sampai BP. Nah, ini adalah vektor koefisien regresi dan R kuadrat ini adalah korelasi antara akar gandanya. Jadi, kita akan mendapatkan hubungan dari T kuadrat yaitu sama dengan N1 tambah N2 min 2 kali R kuadrat per 1 min R kuadrat ini. Kita juga akan mendapatkan nilai dari A-nya atau si koefisien korelasinya seperti yang ada pada 5.21 ini. Jadi dengan regresi ganda ini T kuadrat dan fungsi diskriminannya itu akan mudah didapatkan. Kita juga bisa mendefinisikan WI sebagai seperti di atas untuk setiap N1 tambah N2 observasinya. Jadi meregresikan W terhadap semua Y-nya. Dan gunakan hasil R kuadratnya yang ada di 5.21 ini. Jadi kita bisa juga menggunakan B langsung dan mendapatkan standarisasi nilai dari B1, B2 sampai BP-nya. Dan tidak harus mengubahnya ke seperti koefisien regresi yang ada di 521. Masuk ke contoh soal untuk 5.62, itu diberikan data seperti tabel yang ada di kanan slide ini. Jadi kita dapat mengilustrasikan pendekatan regresi perhitungan T kuadrat ini menggunakan data psikologi yang tadi ada di tabel ya. Yaitu kita harus menetapkan nilai W-nya terlebih dahulu. Nah ini diketahui atau didapatkan nilai W-nya itu setengah. Jadi untuk setiap observasi di grup pertama laki-laki dan juga untuk di grup kedua perempuan itu min setengah. Nah, ketika W diregresikan ke 64Y, jadi kita mendapatkan nilai dari B0, B1 sampai B4-nya. Seperti yang ada pada vektor di bawah ini. Dan juga kita dapat R kuadratnya itu 0,6115. Nah, kita bisa menggunakan rumus 5.20 yang tadi pada slide sebelumnya, di mana kita mendapatkan nilai T kuadrat yaitu 97,601. Nah, ini kita bisa dapatkan juga pada contoh soal 542 sebelumnya, itu bisa di B aksen sama dengan B1 sampai B4-nya ini bisa kita jadikan seperti vektor regresinya dengan potongan yang juga telah dihapus dan juga akan proporsional dengan vektor fungsi di diskriminan di contoh 55-nya.
Yang 57 yaitu uji observasi berpasangan. Yang pertama akan dibahas adalah kasus univariat. Misalkan dua sampel tidak independen karena ada pasangan alami antara pengamatan YI ke I pada sampel pertama dan pengamatan XI ke I pada sampel kedua untuk semua I. Misalnya ketika perawatan diterapkan 2 kali ke individu yang sama atau ketika subjek dicocokkan menurut beberapa kriteria seperti IQ atau latar belakang keluarga. Dengan pasangan seperti itu, sampel sering disebut sebagai pengamatan berpasangan atau pasangan yang cocok. Kedua sampel yang diperoleh berkorelasi dan statistik uji 2 sampel pada 5.8 tidak sesuai karena sampel harus independen agar 5.8 memiliki distribusi T. Kami mengurangi 2 sampel menjadi 1 dengan cara melihat perbedaan antara pengamatan berpasangan seperti dalam tata letak berikut untuk 2 perawatan diterapkan pada subjek yang sama. Untuk mendapatkan uji T, tidak cukup untuk mengasumsikan normalitas individu untuk masing-masing X dan Y. Untuk memungkinkan covariance antara Y dan X, kita memerlukan asumsi tambahan bahwa Y dan X memiliki distribusi normal bivariat seperti contoh berikut. Lalu, dengan properti pada bagian 42, DI sama dengan YI min XI berdistribusi normal N, mu Y min mu X, sigma kuadrat D, di mana sigma kuadrat D sama dengan sigma kuadrat Y dikurangi 2 sigma YX tambah sigma kuadrat Y. Dari D1 hingga Dn kita dapat menghitung D bar sama dengan 1 per N sumasi dari I sama dengan 1 sampai dengan N, DI dan SD kuadrat sama dengan 1 per N min 1 sumasi 1 sampai dengan N, DI min D per kuadrat. Selanjutnya yaitu kasus multivariat. Di sini kita mengasumsikan pasangan alami yang sama dari unit sampel seperti dalam kasus univariat, tetapi diukur variabel P pada setiap unit sampel. Dengan demikian, YI dari sampel pertama dipasangkan dengan XI dari sampel kedua dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Dalam hal dua perlakuan yang diterapkan pada setiap unit sampel, terdapat tabel berikut. Pada bagian 571 sebelumnya, kita membuat asumsi bahwa Y dan X memiliki distribusi normal bivariat di mana Y dan X saling berkorelasi. Pada bagian ini, kita asumsikan Y dan X saling berkorelasi dan memiliki distribusi normal multivariat sebagai berikut. Untuk menguji H0 sama dengan mu D sama dengan 0 yang ekivalen dengan H0 sama dengan mu Y sama dengan mu X, karena mu D sama dengan ekspektasi Y min X sama dengan mu Y min mu X, kita dapat menghitung D bar sebagai berikut dan SD sebagai berikut, sehingga kita mendapatkan T kuadrat sama dengan D bar aksen SD per N pangkat min 1, D bar sama dengan ND bar aksen SD min 1 D bar. Dengan catatan sebagai berikut. Lalu, jika kedua sampel pengamatan multivariat berkorelasi karena pasangan alami unit sampel, tes di 5.24 harus digunakan daripada tes T kuadrat untuk 2 sampel 2 untuk pada 5.9 yang mengasumsikan 2 sampel independen. Penyalahgunaan dari 5.9 sebagai pengganti 5.24 akan menyebabkan hilangnya power. Dengan analogi persamaan 5.14, fungsi diskriminan untuk data observasi berpasangan menjadi A sama dengan SD-1 D bar. Untuk pengujian pada variabel individual dapat menggunakan TJ sama dengan D bar J per akar dari SDJ pangkat JN sama dan J sama dengan 1 sampai dengan P. Nilai kritis untuk TJ adalah T alpha per 2P N-1 atau T alpha per 2 N-1, tergantung apakah uji T kuadrat dilakukan terlebih dahulu atau tidak. Oke, masuk ke contoh soal 5.7.2 yang dimana untuk membandingkan 2 jenis lapisan untuk ketahanan terhadap korrosi, 15 buah pipa dilapisi dengan masing-masing jenis lapisan Kramer dan Jensen. 2 pipa, satu dengan masing-masing jenis lapisan, dikubur bersama dan dibiarkan untuk jangka waktu yang sama di 15 lokasi berbeda. Memberikan pasangan pengamatan yang alami. Korosi untuk jenis lapisan pertama diukur dengan 2 variabel. Yang pertama Y1 sama dengan Y1, yang dimana Y1-nya itu adalah kedalaman lubang maksimum dalam 1/1000 inci, dan yang kedua Y2 itu adalah jumlah lubang.
Dengan X1 dan X2 didefinisikan secara analog untuk lapisan kedua. Data dan perbedaan diberikan pada tabel 5.3 yang ada di bawah saya. Jadi kita punya misalnya itu Y1-nya sama dengan 73,31 dan X1-nya sama dengan 51,35, dan untuk D1-nya itu sama dengan Y1 dikurang X1 sama dengan 22,-14, dan untuk 15 vektor yang berbeda diperoleh rata-rata dari D itu sama dengan vektor rata-rata dari D itu adalah 8.00 sama 3.067 dengan S matriks covariansia itu adalah 121,571, 17,071, 17,071, 21,781. Dengan persamaan 5.24 kita peroleh T kuadratnya sama dengan 15 dengan yang dimana itu jumlah dari pipa dikali dengan transpos vektor min dari D 8,000 dan 3,067 dikali matriks inverse dari matriks covariance-nya yaitu 121 di 571, 17,071, 17,071 dan 21,781 dikali vektor min D-nya, dan hasilnya adalah sama dengan 10,819. Karena T kuadratnya itu adalah sama dengan 10,819 lebih besar dari nilai T kuadrat di mana derajat bebasnya 0,05, ada 2 pipa dan 14 sama dengan 8,197, maka H0 yaitu min dari D itu sama dengan 0 ditolak dan menyimpulkan bahwa kedua pelapis itu berbeda pengaruhnya terhadap korosi. Oke, kita masuk ke 5.8 yang dimana test for additional information. Pada bagian ini akan mempertimbangkan dua sampel independen seperti pada bagian 5.4.2 dimulai dengan pengukuran dasar P kali 1 vektor Y pada setiap unit sampling dan tanyakan apakah Q kali 1-nya itu subvektor X yang diukur selain Y pada satuan yang sama secara signifikan akan meningkat pemisahan dua sampel seperti yang ditunjukkan oleh T kuadrat. Kita tidak perlu menambahkan variabel baru, kita juga mungkin tertarik untuk menentukan apakah beberapa variabel yang sudah kita miliki berulang dengan adanya variabel lain dalam hal pemisahan kelompok. Dan kami juga telah menetapkan subhimpunan bunga dengan X untuk kenyamanan notasi. Diasumsikan bahwa kedua sampel berasal dari populasi normal multivariat dengan matriks kovarian umumnya yaitu Y11, X11, Y12, X12, bla 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 sampai Y ke YIN dan XIN. Untuk NP tambah Q di mana min 1, sumasinya. Di mana min satunya itu adalah ekspektasi dari Y1 ke I dan X1 ke I sama dengan min I ke Y, min IX, dan min 2-nya itu sama dengan ekspektasi dari Y2I, X2I sama dengan min 2Y dan min 2X, dan sigmanya itu sama dengan kovarian dari Y1I, X1I, atau sama dengan juga kovarian dari Y2I, X2I, atau sama dengan juga sumasi dari YY dan sumasi dari Y kali Y, sumasi Y kali X, sumasi X kali Y, sumasi X. Dan dapat dipartisipasi vektor rata-rata sampel dan matriks covariance sesuai dengan yang ditunjukkan di bawah ini, di mana SPLS P kali L-nya itu adalah matriks covariance sampel gabungan dari dua sampel. Selanjutnya juga kami ingin menguji hipotesis bahwa X1 dan X2 berlebihan atau berulang untuk memisahkan dua kelompok, yaitu bahwa variabel tambahan Q tidak memberikan kontribusi yang signifikan di luar informasi yang sudah tersedia di Y1 dan Y2 untuk memisahkan kelompok ini sesuai dengan dengan uji model lengkap dan tereduksi dalam
regresi, lihat di 5.31 dan bagian 10.2.5b. Namun di sini kami bekerja dengan subset variabel dependen yang berbeda dengan subset variabel independen dalam pengaturan regresi. Jadi baik Y maupun X adalah subvektor dari variabel dependen dalam pengaturan ini. Variabel independennya akan mengelompokkan variabel 1 dan 2 yang sesuai dengan min 1 ditambah dan min 2. Dan juga kita juga tidak perlu bertanya apakah X dan dapat secara signifikan memisahkan kedua kelompok itu sendiri, tetapi apakah mereka memberikan pemisahan tambahan di luar pemisahan yang telah dicapai oleh Y jika X tidak bergantung pada Y dan akan memiliki T kuadrat P tambah Q yang itu sama dengan T kuadrat P ditambah T kuadrat Q. Akan tetapi ini tidak berlaku karena mereka berkolerasi. Dan juga harus membandingkan antara T kuadrat P tambah Q untuk set lengkap variabel Y1 sampai ke YP dan X1 sampai ke XP dengan TP kuadratnya berdasarkan set yang dikurangi Y1 sampai YP. Kami menanyakan apakah peningkatan dari T kuadrat P ke T kuadrat P tambah Q itu adalah signifikan. Menurut definisi, T kuadrat statistiknya berdasarkan set lengkap variabel P tambah Q diberikan oleh T kuadrat P tambah Q sama dengan N1 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2 dikali rata-rata dari Y1 dan rata-rata dari X1 dikurang rata-rata dari Y2 dan rata-rata dari X2 ditranspos dikali matriks covariance-nya diinverskan. Matriks inverse dari matriks covariance dan dikali Y1 rata-rata dari Y1 dan rata-rata dari X1 dikurang rata-rata dari Y2 dan rata-rata dari X2. Sedangkan untuk T kuadrat untuk set variabel P yang direduksi adalah T kuadrat P sama dengan N1 kali N2 dibagi N1 tambah N2 dikali rata-rata dari Y1 dikurang rata-rata dari Y2 ditranspos dikali matriks inverse dari matriks covariance dari Y kali Y dikali rata-rata dari Y1 dikurang rata-rata Y dari Y2. Kemudian statistik uji signifikansi peningkatan dari T kuadrat P ke T kuadrat P tambah Q diberikan oleh T kuadrat dari X bersyarat Y sama dengan V dikurang P dikali T kuadrat P tambah Q dikurang T kuadrat P dibagi V tambah T kuadrat P, yang dimana didistribusikan sebagai T kuadrat Q dikurang V kurang P. Kami menolak hipotesis redundansi X jika T kuadrat X bersyarat Y lebih besar atau sama dengan dari nilai statistik uji T kuadrat alpha dikurang alpha, Q V kurang P. Dengan persamaan 5.7, T kuadrat X bersyarat Y dapat diubah menjadi F statistik yang dimana F-nya itu ada sama dengan V kurang P kurang Q ditambah 1 dibagi Q dikali T kuadrat P tambah Q dikurang T kuadrat P dibagi V tambah T kuadrat P. Yang dimana didefinisikan sebagai F Q, V kurang P kurang Q tambah 1 dan kami menolak hipotesis redundansi jika dalam F lebih besar sama dengan nilai dari statistik F-nya itu sendiri. Kedua kasus V sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Kasus kedua yaitu V sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Perhatikan bahwa parameter derajat kebebasan pertama pada persamaan 5.29 dan 5.30 adalah Q, banyaknya X. Parameter kedua pada persamaan 5.29 adalah V kali P, karena statistik disesuaikan untuk variabel P pada Y. Untuk membuktikan secara langsung bahwa statistik yang didefinisikan dalam persamaan 5.30 memiliki distribusi F, kita dapat menggunakan hubungan dasar dan regresi berganda. Lihat yang ada di bawah ini. Kita lanjut yang dimana R kuadrat P tambah Q adalah korelasi berganda kuadrat dari model lengkap dengan P tambah Q variabel independen dan R
kuadrat P adalah dari model terreduksi dengan P variabel independen. Jika kita memecahkan R kuadrat dalam bentuk T kuadrat dari persamaan 5.20 dan mensubstitusikannya ke dalam persamaan 5.31, kita dengan mudah mendapatkan uji statistik di persamaan 5.30. Jika kita tarik pada efek penambahan suatu X, maka Q sama dengan 1, dan keduanya pada persamaan 5.29 dan 5.30 direduksi menjadi T kecil kuadrat dengan X bersyarat Y sama dengan V kurang P dikali T kuadrat P tambah 1 dikurang P kuadrat P dibagi V ditambah T kuadrat P, dan kami akan menolak hipotesa dari redundansi X jika T kuadrat X bersyarat Y lebih besar dari sama dengan T kuadrat alfa dibagi 2, V kurang P, atau sama dengan nilai dari statistik uji F, yaitu F alfa, 1, V kurang P. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab 5.9 mengenai analisis profil. Didefinisikan bahwa analisis profil ini adalah suatu analisis dari profil. Profil ini merupakan pola yang diperoleh dari plot mu1, mu2, sampai mu P itu sebagai ordinat yang terhubung dan dapat digunakan juga sebagai perbandingan dari 2 atau lebih profil. Berikut adalah salah satu gambar di analisis profil. Analisis profil dari variabel yang memiliki perbedaan penyetaraan pada nilai yang sama dengan pengukuran yang berulang pada variabel tersebut dan juga variabel tersebut adalah sama dalam suatu waktu, itu tidak selalu membuat adanya perbedaan. Setelah penjelasan singkat mengenai analisis profil, akan dilanjutkan mengenai subbab 59.1, analisis profil untuk salah sampel. Hipotesis dasar itu adalah profil level H0, yaitu mu1 sama dengan mu2 sampai sama dengan mu P, versus dengan H1, itu mu J itu tidak sama dengan mu K, untuk setiap J itu bukan K. Analisis variansi multivariat ini tidak dapat digunakan untuk uji H0, karena kolom tidak independen. Sehingga untuk pendekatan multivariatnya akan dilakukan uji H0 sebagai perbandingan P dikurang 1, yaitu H0 itu mu1 kurang mu2, mu1 kurang mu3 sampai mu1 kurang mu P. Itu sama dengan 0 semua. Berikut adalah salah satu contoh dari analisis profil untuk satu sampel. Misal sebuah bentuk H0, C1 mu sama dengan 0 dan juga H0, C2 mu sama dengan 0, di mana C1 dan C2 yang mana juga P-1 kali P matriksnya. Itu C1-nya akan bernilai matriks sebagai berikut dan C2-nya juga akan bernilai sebagai matriks seperti berikut ini. Setiap P-1 kali P matriks ini, C dari rank P-1-nya dengan CJ sama dengan 0, didapatkan H0, C mu sama dengan 0. Untuk membuat H0, yaitu H0 yang dikaitkan adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai dengan mu P. Jika CJ sama dengan 0, setiap baris CI dan C pertambahan untuk nilai 0, kombinasi linear CI1 mu1 tambah CI2 mu2 tambah dan seterusnya sampai CIP mu P itu sebagai kontras dalam setiap mu. Jika koefisien penjumlahannya itu ke 0. Jika nilai somasi J dari CIJ-nya sama dengan 0 juga. Kontras pada C mu harus linear independen untuk urutan H0 mu1 sama dengan mu2 sampai dengan mu P. Pada H0-nya juga C mu dengan rank C sama dengan P-1. Dari sebuah sampel Y1, Y2 sampai Yn ini didapatkan estimasi Y bar dan S untuk populasi parameter mu dan sigma. Untuk menguji tes H0, C mu sama dengan 0 dapat ditransformasi untuk setiap YI. I-nya itu sama dengan 1, 2 sampai N. Untuk ZI-nya itu sama dengan CYI untuk P-1 kali 1. Vektor mean sampel dan matriks kovarian dari ZI itu sama dengan CYI. Itu juga 1 sampai N dari Z bar sama dengan CY bar dan SZ-nya itu merupakan matriks dari C kali S kali C aksen atau C transpose berturut-turut ya. Jika Y adalah normal P mu, sigma sehingga Z sama dengan CY itu NP-1 C mu, C sigma C transposnya itu sehingga H0 C mu sama dengan 0 itu benar didapatkan CY adalah normal dari P-1 0, C sigma C aksen per N. Nah itu dari sini kita bisa mencari nilai T kuadratnya itu sama dengan CY bar aksen dikali CS C aksen per N diinversin lalu dikali CY bar itu sendiri. Jadi atau bisa disederhanakan menjadi N kali CY aksen kali CYS C aksen min 1 dikali CY bar itu sendiri. Nilai T kuadrat yang tadi didapatkan ini berdistribusi sebagai T kuadrat
dengan parameter P-1, N-1, sehingga akan menolak H0, yaitu H0 yang tadi C mu sama dengan 0, jika T kuadrat hitungnya, T kuadrat yang ada pada slide sebelumnya itu lebih besar dari T kuadrat dengan parameter A, P-1, N-1. Dimensi nilai P-1 ini koresponden untuk setiap baris dari C-nya, sehingga Z bar sama dengan CY bar adalah P-1 kali S kali 1, dan SZ-nya itu CS aksen adalah P-1 kali P-1. Didapatkan bahwa nilai setiap C ini tidak ditolak karena nilai C adalah P-1 kali P, tidak memiliki inverse. Nilai T kuadrat ini juga lebih kecil dari T kuadrat, yaitu T kuadratnya NY bar kali X inverse dikali Y bar. Analisis profil dua sampel. Anggaplah dua kelompok atau sampel independen menerima rangkaian uji P atau pengukuran yang sama. Jika tes ini sebanding, misalnya semua pada skala 0 sampai 100, maka variabel akan sering sepadan. Daripada menguji hipotesis bahwa mu1 9 mu2, kami ingin lebih spesifik membandingkan profil yang diperoleh dengan menghubungkan titik-titik J, mu1J, di mana J 1, 2 sampai dengan P, dan J, mu2J, di mana J 1 sampai dengan P. Itu ada 3 hipotesis yang menarik untuk dibandingkan profil dari 2 sampel. Hipotesis pertama, menjawab pertanyaan itu, apakah kedua profil itu serupa dalam penampilan, atau lebih tepatnya, apakah keduanya paralel. Kami mengilustrasikan hipotesis ini pada gambar 5.4. Jika kedua profil itu paralel, maka satu kelompok mencetak seragam lebih baik daripada kelompok lain pada semua tes P. Hipotesis paralelisme dapat didefinisikan dalam hal lereng. Kedua profil sejajar jika dua lereng untuk setiap segmen adalah sama. Jika kedua profil tersebut paralel, dua kenaikan untuk setiap segmen adalah sama, dan tidak perlu menggunakan lereng yang sebenarnya untuk menyatakan hipotesis. Kita bisa membandingkan peningkatannya dari satu titik ke titik berikutnya. Hipotesis dengan demikian dapat dinyatakan sebagai H01 sama dengan mu1, J dikurang mu1, J-1 sama dengan mu2, J dikurang mu2, J-1, di mana J sama dengan 2 sampai dengan P, atau dapat dilihat sebagai berikut, yang dapat ditulis sebagai H01 adalah C mu1 sama dengan C mu2 menggunakan matriks kontras. Kemudian ini ada sedikit lanjutan dari yang tadi, bahwa matriks C itu adalah sebagai berikut. Lalu dari 2 sampel Y1 sampai dengan Y1N1 dan Y21 sampai dengan Y2N2, kita dapatkan Y1 bar, Y2 bar, dan SPL sebagai estimasi dari mu1, mu2, dan sigma. Seperti pada T kuadrat tes per 2 sampel, kita asumsikan bahwa setiap Y1I dalam sampel pertama adalah NP mu1 sigma, dan setiap Y2I di sampel kedua adalah NP mu2 sigma. Jika C adalah matriks kontras P-1 dikali P, seperti sebelumnya, maka CY1I dan CY2I berdistribusi sebagai NP-1, C mu1, C sigma C aksen, dan NP-1, C mu2, C sigma C aksen. Di bawah H01, yaitu C mu1 min CY2 sama dengan 0, vektor acak C Y1 bar dikurang CY2 bar adalah NP-1 0, C sigma C aksen dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, dan T kuadrat adalah sebagai berikut, didistribusikan terhadap T kuadrat V dengan ini itu V-1, N1 plus N2 dikurang 2. Perhatikan bahwa dimensi P-1 adalah jumlah baris dari C. Dengan analogi dalam pembahasan pada bagian 5.5, jika H01 ditolak, kita dapat menindaklanjutinya dengan tes univariat pada masing-masing komponen C dikali Y1 bar ditambah Y2 bar. Atau sebagai alternatif, kita dapat menghitung fungsi diskriminan, di mana A-nya sama dengan C SPL dikali C aksen inverse dikali C dikali Y1 bar dikurang Y2 bar. Sebagai indikasi perbedaan kemiringan, mana yang paling berkontribusi terhadap penolakan H01 di adanya komponen lain dari C dikali Y1 bar min Y2 bar. Seharusnya ada lebih sedikit kebutuhan kasus ini untuk standarisasi komponen seperti yang disarankan dalam bagian 5.5, karena variabel dianggap sepadan. Vektor A adalah P-1 dikali 1 bersesuaian ke P-1 segmen profil. Jadi, jika komponen dari A, misalnya pada tabel 5.4 dapat dilihat,
Terbesar dalam nilai absolut perbedaan kemiringan antara dua profil di segmen kedua memberikan kontribusi paling besar terhadap penolakan terhadap H01. Jika data disusun seperti tabel 5.4, kita melihat analogi dengan ANOVA dua arah model. Plot sarana sering dibuat dalam ANOVA dua arah. Kurangnya paralelisme sesuai dengan interaksi antara dua faktor. Dengan demikian, hipotesis H01 analog dengan hipotesis interaksi uji atau variabel kelompok. Namun, asumsi ANOVA yang biasa tentang independensi pengamatan tidak berlaku di sini karena variabel tes berkorelasi. Asumsi ANOVA independensi dan homogenitas varian membutuhkan kovariansi Y sama dengan sigma sama dengan tau kuadrat dikali I. Oleh karena itu, uji H01 tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan ANOVA univariat sejak sigma tidak sama dengan tau kuadrat dikali I. Oleh karena itu, kami melanjutkan dengan pendekatan multivariat menggunakan T kuadrat. Hipotesis kedua yang menarik dalam membandingkan dua profil adalah apakah dua populasi atau kelompok berada pada level yang sama. Hipotesis ini sesuai dengan efek utama kelompok populasi dalam analogi ANOVA. Kita dapat mengungkapkan hipotesis ini dalam istilah rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2, yaitu hipotesis H02-nya dapat dilihat mu11 ditambah mu12 sampai dengan mu1p per p sama dengan mu21 sama dengan mu2p dibagi p. Dengan persamaan 27 ini dapat dinyatakan sebagai H02 sama dengan H02-nya itu adalah J aksen dikali mu1 sama dengan J aksen dikali mu2. Jika H01 benar, maka H02 dapat digambarkan seperti pada gambar 5.5a. Jika H02 salah, maka keduanya profil berbeda dengan konstanta, mengingat bahwa A01 benar, seperti pada gambar 5.5b. Hipotesis H02 dapat benar bila H01 tidak berlaku. Jadi, tingkat rata-rata populasi 1 dapat sama dengan tingkat rata-rata populasi 2 tanpa kedua profil tersebut paralel. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 5.6, dalam hal ini, efek utama grup adalah agak lebih sulit disesuaikan seperti dalam analogi ANOVA dua arah, di mana efek utama lebih sulit untuk dijelaskan dengan adanya interaksi yang signifikan. Namun tes tersebut masih dapat memberikan informasi yang berguna jika deskripsinya cermat hasil yang disediakan. Di sini juga ada gambar 5.5a dan 5.5b yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk menguji H02 J aksen dikali mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, kita perkirakan J aksen dikali mu1 min mu2 dari J aksen dikali Y1 bar min Y2 bar, yaitu N 0, J aksen sigma J dikali 1 per N1 tambah 1 per N2 ketika H02 benar. Lalu kita dapat menggunakan T sama dengan J aksen dikali Y1 bar min Y2 bar dibagi akar dari J aksen dikali SPL dikali J dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 dan menolak H02 jika mutlak T lebih besar dari T alfa per 2, N1 tambah N2 dikurang 2. Hipotesis ketiga yang menarik sesuai dengan efek utama uji atau variabel adalah apakah profilnya datar. Dengan asumsi paralelisme, yaitu dengan asumsi H01 benar, keeratan hipotesis dapat digambarkan seperti pada gambar 5.7. Sudah dapat dilihat pada slide sebelumnya. Jika H01 tidak benar, tes dapat dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok menggunakan tes di bagian 5.9.1. Jika H01 dan H02 benar, dua profil pada gambar 5.7a dan gambar 5.7b akan bertepatan. Untuk menyatakan hipotesis ketiga dalam bentuk yang sesuai untuk pengujian, kami mencatat dari gambar 5.7a bahwa rata-rata kedua kelompok adalah sama untuk setiap pengujian, yaitu H03 setengah dikali mu11 ditambah mu21 sama dengan setengah dikali mu12 ditambah mu22, yaitu dapat disimpulkan bahwa setengah H03 ini sama dengan setengah dikali mu1p ditambah mu2p, atau H03 dapat disimpulkan menjadi setengah dikali C
dikali mu1 ditambah mu2 sama dengan 0. Di mana C adalah matriks P-1 dikali P sehingga CJ sama dengan 0. Dari gambar 5.7a, kita lihat bahwa jika H01 benar, H03 juga dapat dinyatakan sebagai mu11 sama dengan mu12 sama dengan mu1P. Dan mu21 sama dengan mu22 sampai dengan sama dengan mu2P. Atau H03 sama dengan C mu1 sama dengan 0 dan C mu2 sama dengan 0. Untuk memperkirakan setengah dikali mu1 ditambah mu2, kita menggunakan vektor rata-rata sampel berdasarkan bobot rata-rata, yaitu Y bar sama dengan N1 Y1 bar ditambah N2 Y2 bar dibagi N1 ditambah N2. Dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa pada H03 ekspektasi C Y bar sama dengan 0 dan kovariansi Y bar sama dengan sigma N1 ditambah N2. Oleh karena itu, C Y bar adalah N P-1 0, C sigma dikali C aksen dibagi N1 ditambah N2 dan T kuadrat sama dengan C Y bar aksen dikali C SPL C aksen per N1 plus N2 inverse dikali C Y bar. Dapat disederhanakan menjadi N1 ditambah N2 dikali C bar aksen dikali C SPL C aksen inverse dikali C Y bar. Didistribusikan sebagai T kuadrat P-1, N1 plus N2 min 2 ketika H03 benar. Dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa H03 adalah tidak terpengaruh oleh perbedaan level profil atau tidak terpengaruh oleh status H02. Saya akan lanjut membahas mengenai example 5.9.2. Nah, ini diambil pada data 5.1. Data tabelnya ada di sebelah kiri. Ini menggambarkan profil untuk dua sampel. Nilai dari Y bar 1, Y bar 2, dan juga SPL itu diberikan sebagai berikut dengan melakukan plot dari dua mean. Y1 barnya adalah matriks berikut 15,97 dan seterusnya. Y2 barnya juga memiliki urutan yang sama yaitu 12,34 sampai 21,94. SPL ini nantinya akan dilakukan pencarian dengan rumus seperti berikut sehingga dapatkan sebuah matriks 4x4 dengan nilai yang tertera pada tulisan ini. Nah, ini merupakan sebuah plot yang tadi disinggung pada slide sebelumnya. Nah, terlihat bahwa terdapat paralelism dengan H0-nya itu C mu1 sama C mu2 dengan matriks C-nya itu min 1, 1, 0, dan seterusnya. Yang terlihat pada tulisan ini. Selanjutnya, maka akan didapatkan nilai C Y1 bar min Y2 bar itu bernilai min 1,62, 8,53, dan juga min 9,72. Selanjutnya dapat juga dicari C SPL, C aksen atau C transposnya menjadikan sebuah matriks 3x3 dengan nilai berikut. Lalu akan dilakukan perhitungan dengan nilai T kuadrat 32 kali 32 per 32 tambah 32, dan seterusnya sehingga didapatkan sebuah nilai T kuadrat itu 74,240. Setelah dilakukan cek perbandingan dengan nilai tabel T kuadrat 0,01, ini parameternya 3,62 itu bernilai 12,796. Dan jika dibandingkan dengan nilai T kuadrat yang kita hitung pada slide sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa paralelism ini H0-nya ditolak. Untuk melihat apa yang memberikan kontribusi terbesar, kita dapat menguji vektor koefisien fungsi diskriminannya, itu dengan menghitung nilai A. Setelah kita dapat menghitung nilai ini, segmen ketiga memberikan kontribusi penolakan paling besar di antara dua segmen tersebut. Untuk menguji level yang sama juga akan dilakukan perhitungan nilai T, yaitu yang didapatkan setelah melakukan perhitungan dengan rumus berikut sebesar 5,2957. Setelah dilakukan perhitungan nilai T kecil yang kita hitung pada slide sebelumnya akan dibandingkan juga dengan nilai T tabel, yaitu dengan parameter sebagai berikut bernilai 2,658, sehingga H0 juga ditolak. Lalu akan dilakukan tes flatness hypothesis H03 yaitu setengah C, mu1 tambah mu2 itu bernilai 0. Yaitu akan kita lakukan juga perhitungan dari Y bar ya sebagai berikut hingga didapat sebuah matriks 4x1 dan juga akan dilakukan perhitungan dari nilai T kuadratnya yang mana juga bernilai 254,00. Seperti pengujian sebelumnya, maka akan dibandingkan dengan nilai T kuadrat 0,01362 ini sebagai parameter dan juga bernilai 12,796 sehingga H0 untuk flatness hypothesis ini ditolak. Karena hipotesis untuk paralelism ditolak, maka kita juga dapat melakukan pendekatan tes yang paling baik untuk dua kelompok yang terpisah tersebut. Untuk flatness adalah dengan menghitung
T kuadrat, yaitu dari N1, C1 bar, dan sebagainya. Yang membedakan pada keduanya adalah pada nilai N1 dan juga N2-nya, yaitu untuk N1 kelompok 1 dan juga N2 kelompok 2, bernilai untuk kelompok N1 ini 221,126 dan juga untuk kelompok 2 ini 103,483. Nah, nilai keduanya ini jika dibandingkan dengan nilai tabel T kuadrat dengan parameternya 0,01, 3 dan juga 31, itu didapatkan nilai 14,626 untuk T kuadrat tabelnya, sehingga dapat disimpulkan terdapat kekurangan flatness yang juga signifikan. Sekian presentasi dari kelompok G, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.